Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revi Ridwan Ahmad. Di sini saya akan membahas materi tentang pengantar desain grafis. Ada 3 submateri di dalam pengantar desain grafis ini. Yang pertama tentang definisi dan ruang lingkup desain grafis. Yang kedua, sejarah dan perkembangan desain grafis. Dan yang ketiga, peran desain grafis dalam industri kreatif. Kita ke materi yang pertama, yaitu definisi dan ruang lingkup desain grafis. Desain grafis adalah proses komunikasi visual yang menggunakan elemen-elemen visual. Misalnya seperti tipografi, fotografi, ilustrasi, dan warna. Tujuannya untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Desain grafis dapat digunakan untuk berbagai tujuan selain yang saya sebutkan sebelumnya. Desain grafis juga dapat digunakan untuk keperluan bisnis, keperluan pendidikan, dan juga dapat digunakan untuk entertainment atau hiburan. Ruang lingkup desain grafis ada 6. Yang pertama, desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual adalah bidang desain grafis yang berfokus pada komunikasi visual. Contohnya seperti desain poster, desain brosur, iklan, dan desain logo. Yang kedua, desain web. Desain web adalah bidang desain grafis yang fokusnya pada pembuatan desain website. Website kan ada banyak ya. Beberapa bisnis, website bisnis, website instansi, website perusahaan, dan lain-lain. Dan sekarang memang sudah banyak instansi, perusahaan, atau organisasi yang menggunakan menggunakan website maksud saya. Salah satunya juga bisnis, di ranah bisnis juga. Sekarang banyak yang menggunakan website untuk menjajakan produknya. Tidak hanya secara offline di toko. Sekarang juga bisnis bisa melalui online dari website. Bahkan ada juga yang benar-benar online dari website saja untuk menjual produknya. Tidak ada toko sama sekali, tapi mengandalkan website
atau berjualan online. Kemudian desain multimedia. Desain multimedia adalah bidang desain grafis yang berfokus pada pembuatan animasi, video, dan game yang masih dalam ranah multimedia. Desain kemasan adalah bidang desain grafis yang berfokus pada pembuatan desain kemasan. Di sini maksudnya adalah desain kemasan produk. Ya, misal produk kecap, produk susu, dan lain-lain. Desain tipografi adalah bidang desain grafis yang berfokus pada penggunaan huruf untuk menyampaikan pesan. Jadi tujuannya adalah menyampaikan informasi atau pesan dengan berfokus pada huruf-huruf yang digunakan, susunan huruf ataupun desain hurufnya. Kalau dari segi tipografi, jadi tipografi itu adalah seni yang berdasarkan ini ya, seni yang lebih yang fokusnya pada huruf, susunan huruf, kemudian bentuk huruf. Jadi lebih fokusnya kalau tipografi itu adalah pada huruf, desainnya berfokus pada huruf yang digunakan. Yang terakhir, desain ilustrasi. Desain ilustrasi adalah bidang desain grafis yang fokus pada pembuatan gambar untuk menyampaikan pesan ataupun informasi. Beda dengan tipografi tadi, sebaliknya kalau ilustrasi ini fokusnya adalah pada pembuatan gambar. Jadi dengan gambar-gambar itulah para desainer itu menyampaikan pesan mereka dari gambar atau ilustrasi yang dibuat. Fungsi desain grafis yakni untuk menyampaikan pesan kepada audiens atau penikmat desain tersebut dengan cara yang efektif dan menarik. Beberapa fungsi dari desain grafis ini seperti yang sudah saya sounding sebelumnya, yaitu memberikan pesan, memberikan informasi. Desain grafis juga dapat mendidik, dapat digunakan untuk mendidik, dapat digunakan untuk menghibur, mempengaruhi audiens, dan desain grafis ini sering juga digunakan untuk membuat merek atau brand. Apa sajakah keterampilan yang dibutuhkan agar kita dapat membuat desain grafis? Di sini ada 4 keterampilan yang harus kita punya agar kita dapat membuat desain grafis dengan baik. Yang pertama adalah kreativitas. Jadi kalau mau jadi desainer harus punya inovasi, harus bisa
berpikir kreatif, mempunyai ide-ide baru, dapat mencari inspirasi, dapat melihat tren yang terbaru apa, agar agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu ya, kreativitas. Yang kedua, kemampuan visual. Bagaimana seorang desainer dapat memvisualisasikan apa yang ada di pikirannya, apa konsep yang dipunya, apa tema atau ide pikiran yang ada pada pikiran desainer tersebut dapat atau mampu divisualisasikan dalam bentuk desain grafis. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Desain grafis ini memang sarana untuk menyampaikan pesan dan informasi. Jadi karya kita bisa dibilang baik, bagus, ataupun berhasil jika kita mampu menyampaikan pesan kepada audiens. Jadi mampu berkomunikasi dengan audiens atau penikmat karya kita dengan desain yang kita buat. Kemudian yang keempat, software desain grafis. Jadi terampil menggunakan software desain grafis. Misalnya Corel Draw, misal Adobe Photoshop, misal Adobe Illustrator. Jadi terampil menggunakan software desain grafis juga sangat dibutuhkan, karena di zaman yang era digital sekarang sangat dibutuhkan kemampuan dalam menggunakan software. Jadi kreativitas sudah ada, kemampuan visual sudah ada, kemampuan komunikasi sudah ada, tapi jika tidak ada kemampuan menggunakan softwarenya juga percuma juga. Desainer tersebut tidak dapat menciptakan karyanya dalam bentuk digital jika tidak mempunyai keterampilan dalam menggunakan software desain grafis, karena nanti outputnya akan melalui software desain grafis yang kita miliki atau yang kita gunakan. Selanjutnya adalah jenis-jenis desainer grafis. Jadi desainer grafis berarti orang yang berkecimpung atau berada di bidang desain grafis. Jadi orangnya, makanya disebut desainer grafis. Jadi orang yang menggeluti bidang desain grafis. Nah, jadi ada 3. Jadi ada pemula, sebutannya pemula, profesional, spesialis. Ada 3 kriteria dari desainer grafis. Desainer grafis pemula adalah desainer grafis yang baru memulai karirnya.
Desainer grafis profesional adalah desainer grafis yang memiliki pengalaman dan keterampilan yang mumpuni dalam bidang desain grafis. Yang ketiga, ada desainer grafis spesialis. Jadi desainer grafis spesialis ini lebih fokus pada bidang tertentu. Misalnya lebih fokus pada desain komunikasi visual. Misal lagi desainer tersebut lebih fokus di desain web atau lebih fokus di desain kemasan. Nah, jadi desain grafis ini adalah bidang yang luas dan dapat berkembang pesat dari waktu ke waktu. Desain grafis dapat digunakan untuk berbagai tujuan dan memiliki berbagai jenis. Untuk menjadi desainer grafis, kita perlu memiliki keterampilan dan kreativitas yang tinggi. Materi yang kedua, sejarah dan perkembangan desain grafis. Ada sejak zaman prasejarah ketika manusia mulai menggunakan gambar untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, pada masa itu manusia menggunakan gambar untuk menyampaikan pesan, baik itu tentang berburu, tentang pertanian, ataupun tentang ritual keagamaan. Biasanya kita lihat contoh-contohnya itu biasanya di gua-gua di zaman-zaman purba itu mereka banyak menggambar di dinding-dinding gua. Nah, biasanya dulu waktu sekolah kita belajar sejarah. Nah, itu salah satu contohnya ya. Dari zaman prasejarah itu komunikasinya sudah menggunakan gambar yang digambar di dinding-dinding gua. Di sini saya membuat 5 urutan sejarah desain grafis dari zaman kuno sampai abad ke-20. Pada zaman kuno, desain grafis berkembang pesat di berbagai peradaban. Misalnya pada peradaban Mesir kuno, kemudian pada peradaban Yunani kuno, dan juga pada peradaban Roma. Nah, peradaban-peradaban tersebut menggunakan desain grafis untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk membuat karya seni, kemudian untuk membuat dekorasi, dan desain grafis juga dulu itu dibuat untuk keperluan komersial. Pada abad pertengahan, desain grafis berkembang dan digunakan ke ranah keagamaan. Jadi di abad pertengahan ini penggunaan desain grafis berkembang ke bidang keagamaan. Desain grafis pada abad pertengahan itu digunakan untuk membuat
karya seni religius, misalnya seperti ikon dan fresko. Pada abad ke-15, desain grafis semakin berkembang pesat karena pada saat itu mesin cetak telah ditemukan. Jadi dengan mesin cetak ini, manusia pada abad ke-15 itu dapat memungkinkan desain grafis yang dibuat oleh mereka itu diproduksi secara massal. Jadi pada abad ke-15 itu karya-karya mereka itu, karya-karya dari desain grafis mereka bisa diproduksi dengan jumlah yang banyak. Pada abad ke-19, desain grafis ini digunakan untuk membuat iklan. Sudah ada mulai muncul iklan-iklan, kemudian poster-poster, dan ada kemasan produk. Di saat itu sudah muncul iklan, poster, dan kemasan produk pada abad ke-19. Pada abad ke-20, termasuk di zaman kita sekarang, desain grafis berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangannya teknologi. Pada abad ini, desain grafis mulai menggunakan teknik-teknik baru. Misalnya menggunakan teknik fotografi, jadi ada unsur fotografinya di sana, dan sudah berbasis digital. Jadi sekarang nih kebanyakan desain grafis itu dalam bentuk digital, tapi dalam bentuk produk juga ada ya. Produk yang nyata itu ada juga. Tapi sekarang sudah banyak juga yang desain grafis itu berbasis digital, yang dijual juga secara digital. Materi selanjutnya tentang perkembangan desain grafis. Desain grafis seperti yang saya jelaskan sebelumnya selalu mengalami perkembangan, apalagi dengan dikenalnya teknologi. Maka desain grafis pun ikut perkembangannya ikut pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Pada saat ini, pada zaman sekarang ini, desain grafis telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari pasti kita menemukan unsur desain grafis, produk desain grafis, dimanapun kapanpun, entah itu di rumah, di luar rumah, di jalan, di gadget kita, semuanya adalah produk dari desain grafis. Karena desain grafis
digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya keperluan bisnis. Nah, jadi bisnis, pendidikan, dan hiburan itu tidak lepas dari penggunaan desain grafis di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa perkembangan desain grafis yang signifikan yang berawal dari penemuan mesin cetak yang memungkinkan desain grafis tersebut dapat diproduksi secara massal atau secara banyak. Kemudian setelah itu pengembangan fotografi. Dengan pengembangan fotografi memungkinkan desain grafis untuk menggunakan gambar yang lebih realistis. Kemudian pengembangan desain digital. Dengan pengembangan desain digital ini memungkinkan desain grafis untuk dibuat dan dibagikan secara digital. Jadi sekarang ini kalau mau berbagi, mau share gambar atau desain grafis sangat gampang. Tinggal kirim, tinggal share dan kirim, itu sudah terbagikan. Misal poster, pamflet, sekarang poster penerimaan mahasiswa, penerimaan siswa di sekolah, di perguruan tinggi, ataupun di penerimaan karyawan dan sebagainya. Itu sekarang poster-posternya atau pamflet itu sekarang banyak yang berbasis digital. Jadi tinggal kirim, share di grup, sudah selesai. Lebih simpel dan gampang. Tidak perlu dicetak, sudah bisa mendapatkan informasi. Kemudian perkembangan desain grafis itu tidak hanya dari berawal dari penemuan mesin cetak, fotografi, dan desain digital, tapi juga dari pengembangan media sosial. Sekarang sudah banyak media sosial yang memungkinkan desain grafis untuk dibagikan kepada audiens yang lebih luas, yang seperti saya sebutkan tadi, misalnya poster, pamflet bisa dikirim di media sosial ya, misalnya di Instagram, kemudian misalnya di TikTok, dan berbagai macam media sosial. Itu semuanya sebagai sarana untuk menyebarluaskan desain grafis secara mudah. Tinggal share dan kirim, atau posting, tinggal posting dan kirim. Jadi desain grafis ini adalah bidang keilmuan yang terus berkembang. Dengan perkembangan teknologi, desain grafis menjadi lebih mudah diakses dan dapat digunakan oleh siapa saja. Selanjutnya adalah peran desain grafis dalam industri kreatif. Desain grafis digunakan untuk menciptakan berbagai produk dan layanan kreatif. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, iklan,
Pemasaran ini kita tidak perlu ini ya kalau sekarang ya. Pemasaran itu dari sosmed juga bisa, tidak perlu dicetak. Walaupun ada juga yang selain di sosmed, di share di sosmed, misalnya poster promo di sosmed, dan juga mungkin di tokonya itu dicetak ya. Jadi pemasaran, kemudian desain, entah itu desain logo, desain web, itu ya, produk dan layanan kreatif. Kemudian media dan hiburan atau entertainment. Jadi desain grafis ini digunakan untuk menyampaikan pesan kepada audiens dengan cara yang efektif dan menarik, dan juga dapat membantu bisnis untuk meningkatkan penjualan, kemudian juga dapat menarik pelanggan baru dan membangun citra merek atau brand yang kuat melalui desain grafis. Ada 4 peran desain grafis dalam industri kreatif. Yang pertama, membangun citra merek atau brand. Dengan desain grafis itu dapat membangun citra merek yang kuat. Misalnya dengan membuat desain logo, desain kemasan, dan desain web yang konsisten. Jadi kalau misalnya brand itu konsepnya warna merah, misalnya merah terus logonya payung ya, misal, ya harus konsisten supaya punya citra brand itu yang kuat. Jadi konsisten kalau bikin poster, misal poster, kemudian logo yang tadi merah dan payung, logonya itu berarti desain poster, desain kemasannya, dan juga misalnya desain webnya itu harus konsisten sama konsepnya. Jadi warna merah dan ada payungnya, selalu ada di setiap desain yang digunakan, konsisten. Kalau konsep logonya itu merah atau merah putih, ya berarti konsep yang ada di poster, flyer, kemudian web itu juga harus sama, harus konsisten warnanya. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Desain grafis yang efektif dapat membantu bisnis untuk meningkatkan penjualan melalui iklan, poster, dan brosur. Nah, itu iklan, poster, dan brosur itu adalah beberapa contoh bagaimana desain grafis dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan. Jadi iklan, poster, dan brosur tidak hanya secara offline, tapi bisa juga didigitalisasi menggunakan desain grafis, kemudian di-share di sosmed. Yang ketiga, menarik pelanggan baru. Melalui desain web, kemudian media sosial, dan desain kemasan, itu adalah cara bagaimana suatu perusahaan, suatu organisasi menarik pelanggannya melalui tadi desain web, media sosial, dan
desain kemasan yang desain grafisnya itu menarik, yang membuat pelanggan-pelanggan yang belum pernah berbelanja atau mampir ke toko itu bisa datang, entah itu dari logonya kah yang menarik, atau desain webnya kah yang saya sebutkan sebelumnya, atau media sosialnya itu menarik, konten-kontennya ya itu. Kemudian yang terakhir 4, meningkatkan kepuasan pelanggan. Desain grafis yang baik dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Desain produk yang menarik, kemudian desain layanan pelanggan yang ramah, serta desain situs web yang mudah digunakan adalah beberapa contoh bagaimana desain grafis dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan itu puas kalau beberapa contohnya adalah jika desain produknya itu menarik perhatian, membuat ini ya, sebutannya kepo, membuat pelanggan bertanya-tanya, jadi pengen tahu gitu. Kemudian desain layanan yang ramah, dan desain situs web yang mudah digunakan, tidak ribet digunakan. Jadi baru pertama kali menggunakan itu pelanggan paham cara menggunakan situs web. Jadi baru buka webnya itu, oh ini cara belanjanya, sudah paham gitu, karena desain situs webnya itu gampang dipahamin, letak-letaknya juga tidak sulit ditemukan gitu ya. Kan ada juga situs web itu, website yang kita kadang bingung ini di mana anunya ya, check outnya di mana, kemudian nyari item yang kita butuhkan itu di mana gitu, kayak susah, dan juga kadang ada yang kayak tersembunyi gitu, harus di search dulu mungkin baru ketemu apa yang kita cari. Jadi desain grafis ini adalah bidang keilmuan yang penting dalam industri kreatif. Jadi di dalam industri kreatif itu desain grafis berguna dalam menciptakan berbagai produk dan layanan kreatif yang dapat membantu bisnis untuk meningkatkan penjualan, menarik pelanggan baru, dan membangun citra brand atau merek yang kuat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Referion Ahmad undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.